Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Refleksi Pribadi. Channel yang membahas seputar cerita-cerita horor yang menarik buat didengerin. Hari ini gue mau bahas cerita tentang seorang cewek yang ngalamin kejadian mengerikan ketika di pasar malam. Cewek itu diganggu dan diculik ke tengah hutan sama sosok hantu jahat yang mau ngambil jari tangannya. Sebelum lanjut ke ceritanya, bagi kalian yang baru mampir, jangan lupa buat subscribe, aktifin lonceng notifikasinya, dan jangan lupa like video ini kalau kalian udah siap buat dengerin cerita seram kita kali ini. Tanpa basa-basi lagi, yuk kita mulai. Sari, seorang wanita muda berusia 25 tahun, sedang berjalan-jalan di pasar malam bersama teman-temannya. Mereka sedang bersenang-senang, mencoba berbagai macam permainan dan membeli berbagai macam barang-barang. Sari melihat sebuah tenda yang menjual barang-barang antik dan misterius. Dia tertarik dan masuk ke dalam tenda itu. Dia melihat banyak barang aneh di sana, seperti patung, kalung-kalung, dan banyak cincin. Sari melihat sebuah cincin yang menarik perhatiannya. Cincin itu berwarna hitam dan memiliki batu merah di tengahnya. Dia bertanya kepada penjual tentang cincin itu. Penjual itu mengatakan bahwa cincin itu adalah milik seorang hantu gentayangan yang mencari jari tangannya yang hilang. Sari tertarik dengan cerita hantu itu. Dia bertanya kepada penjual, "Berapa harganya?" Penjual menjawab, "Cincin itu tidak bisa dijual dengan uang. Hanya orang yang berani mengambilnya yang bisa memilikinya." Sari berpikir sebentar. Dia tahu bahwa cerita hantu itu hanya mitos. Tetapi dia juga merasa penasaran. Dia memutuskan untuk mengambil cincin itu dan mengeluarkan uang dari dompetnya, kemudian memberikannya kepada penjual. Penjual mengambil uang itu dan menyerahkan cincin itu kepada Sari. Sari mengenakan cincin itu di jari manisnya. Cincin itu terasa dingin dan berat. "Selamat bersenang-senang," kata penjual, "dan hati-hati dengan hantunya." Sari dan teman-temannya keluar dari tenda itu. Mereka melanjutkan perjalanan mereka di pasar malam. Sari terus memikirkan cincin itu. Dia penasaran dengan cerita hantunya. Dia juga penasaran dengan kekuatan cincin itu. Sari dan teman-temannya menikmati malam mereka di pasar malam. Mereka bermain permainan, membeli makanan, dan menonton pertunjukan. Sari merasa bahagia dan lupa tentang cincin itu. Namun, cincin itu semakin berkilau dan memancarkan aura jahat. Cincin itu sebenarnya adalah jebakan yang dibuat oleh hantu gentayangan untuk menarik korban-korbannya. Hantu itu adalah seorang wanita yang mati dengan tragis karena dipotong-potong oleh suaminya yang gila. Salah satu jarinya terputus dan dibuang oleh suaminya. Hantu itu tidak bisa tenang dan mencari jari tangannya yang hilang. Dia menggunakan cincin itu sebagai umpan untuk menemukan orang yang memiliki jari yang cocok dengan jarinya. Malam semakin larut. Sari dan teman-temannya mulai lelah. Mereka memutuskan untuk pulang. Mereka berjalan menyusuri jalan yang sepi.
menuju tempat parkir. Tiba-tiba, Sari mulai merasakan sesuatu yang aneh dengan cincin itu. Dia merasa jarinya yang memakai cincin itu menjadi panas dan sakit. Panas itu seperti bara api yang membakar dari dalam. Dia mencoba melepas cincin itu, tetapi cincin itu tidak mau lepas. Cincin itu seolah-olah menempel di jarinya. Dia merasa ketakutan dan minta tolong kepada teman-temannya. Teman-temannya juga merasakan panas itu. Mereka mencoba membantu Sari melepaskannya, tetapi kulit Sari melepuh seketika. Aduh, Sari menjerit kesakitan. Teman-temannya terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa cincin itu bisa begitu berbahaya. Mereka berhenti mencoba melepaskan cincin itu, dan mereka hanya bisa menatap Sari dengan khawatir. Sari mulai menggigil. Dia merasa lemas dan pusing. Dia tahu bahwa ada sesuatu yang salah dengan cincin itu. Tetapi dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Tiba-tiba dari kegelapan muncul sosok hantu wanita yang menyeramkan. Hantu itu tertawa dengan parau. Suaranya menggetarkan tulang belulang. Dia mengulurkan tangannya ke arah Sari, berusaha meraih cincin di jari Sari. "Cincin itu milikku," teriak hantu itu. "Kembalikan." Sari ketakutan setengah mati. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Dia hanya bisa berdiam diri menatap hantu itu dengan ngeri. Teman-teman Sari juga ketakutan. Mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan. Mereka hanya bisa berdiri di belakang Sari, melindunginya dari hantu itu. Hantu itu semakin mendekat. Cakarnya yang panjang dan tajam tampak bersiap untuk mencakar Sari. Hantu itu muncul di hadapan mereka dengan wajah yang marah dan menyeramkan. Teman-teman Sari ketakutan. Mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan. Sari mencoba melawan hantu itu. Dia menendang dan memukul hantu itu, tetapi hantu itu tidak terpengaruh. Hantu itu meraih tangan Sari dan menariknya ke arahnya. Sari menjerit kesakitan. Teman-teman Sari mencoba untuk membantunya, tetapi mereka tidak bisa melawan kekuatan hantu itu. Hantu itu berhasil menarik Sari ke dalam kegelapan. Teman-teman Sari hanya bisa melihatnya menghilang. Sari menjerit ketakutan saat hantu itu menariknya ke dalam hutan yang gelap. Dia mencoba melawan, tetapi kekuatan hantu itu terlalu kuat. Hantu itu membawa Sari ke sebuah pohon tua yang tumbang. Dia mendudukkan Sari di atas pohon tumbang itu, dan kemudian dia mendekatinya. Hantu itu tersenyum, tetapi senyumannya menyeramkan. "Akhirnya, aku menemukanmu," katanya. "Jari tanganku yang hilang." Sari menatap hantu itu dengan ngeri. Dia tahu bahwa dia dalam bahaya. Hantu itu mengulurkan tangannya, dan secara tiba-tiba dia menggigit jari telunjuk Sari dengan giginya yang tajam. Sari menjerit kesakitan saat gigi hantu itu menembus dagingnya. Dia bisa merasakan darah mengalir dari jarinya. Hantu itu terus menggigit, dan akhirnya jari telunjuk Sari pun terputus. Hantu itu mengangkat jari Sari yang sudah terputus, dan dia menciumnya dengan lembut. "Aku mencintaimu," katanya. Lalu hantu itu menghilang bersama jari Sari.
Sari tertinggal sendirian di hutan yang gelap. Dia menatap jarinya yang berdarah, dan dia mulai menangis. Dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Dia tahu bahwa dia harus pergi mencari bantuan, tetapi dia takut untuk pergi ke hutan yang gelap itu sendirian. Sari duduk di pohon tumbang itu dan dia menangis. Sari menjerit kesakitan dan pingsan. Teman-temannya yang mengejarnya mendengar jeritan Sari, segera berlari menyusulnya. Mereka berlari secepat mungkin, tetapi mereka tidak bisa mengejar Sari yang sudah lebih dulu masuk ke dalam hutan yang gelap. Teman-teman Sari terus berlari, berharap bisa menemukan Sari sebelum terlambat. Mereka melewati pohon-pohon yang tinggi dan lebat, dan mereka menembus semak-semak yang tebal. Akhirnya, mereka tiba di sebuah tempat terbuka di tengah hutan. Di tengah tempat terbuka itu, mereka melihat Sari yang terbaring tak sadarkan diri. Teman-teman Sari segera menghampiri Sari. Melihat jarinya yang sudah terputus dan darah yang bercucuran, mereka terkejut dan ketakutan. "Sari!" teriak salah satu temannya. Teman-teman Sari segera memeriksanya. Mereka melihat bahwa Sari masih bernafas, tetapi dia tidak sadarkan diri. Mereka segera membawa Sari ke rumah sakit. Di rumah sakit, dokter memeriksa Sari. Dokter mengatakan bahwa Sari selamat, tetapi dia kehilangan jarinya. Dokter juga mengatakan bahwa Sari mengalami trauma yang mendalam, dan dia mungkin membutuhkan bantuan psikolog. Teman-temannya sangat khawatir dengan kondisi Sari. Mereka tidak bisa membayangkan bagaimana perasaan Sari hari ini. Mereka tahu bahwa Sari akan mengalami trauma yang mendalam karena kejadian itu. Setelah keluar dari rumah sakit, Sari tidak pernah bisa melupakan malam mengerikan itu. Dia sering mengalami mimpi buruk tentang kejadian itu. Dia juga sering merasakan ketakutan dan cemas. Sari akhirnya memutuskan untuk menemui psikolog untuk mendapatkan bantuan. Psikolog membantu Sari untuk mengatasi traumanya. Sari mulai belajar untuk menerima kejadian itu, dan dia mulai membangun kembali hidupnya. Hantu gentayangan yang mencari jarinya yang hilang pun akhirnya menghilang. Nah, itu dia cerita horor yang bisa gue bawain kali ini, guys. Kalau kalian suka dan belum subscribe, yuk langsung tekan tombolnya dan aktifin lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan cerita seru selanjutnya. Kalau ada cerita misteri yang kalian alami, share aja di kolom komentar. Siapa tahu cerita kalian bisa jadi bahan video selanjutnya. Terima kasih udah nemenin gue. Sampai ketemu di kisah misteri berikutnya. Selamat tinggal.